wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mahasiswa dimanapun kalian berada. Selamat bergabung dalam podcast Entrepreneur Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bersama saya Hitatun Kirana dan juga tamu undangan kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini teman-teman semuanya, yaitu ada Kak Intan Fahima Alivia. Nah, beliau ini merupakan salah satu mahasiswi di jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan juga sebagai pengusaha muda. Oke, langsung aja kita sapa dulu ya teman-teman Kak Intannya. Selamat siang Kak Intan. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Intan? Aduh, ini lumayan agak nervous ya sebenarnya. Jujur ini pertama kali, tapi it's okay buat pengalaman. Oke. Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik ya, apalagi ini di kalangan mahasiswa. Nah, temanya yaitu adalah tentang membangun mindset mengenai urgensi entrepreneur di kalangan mahasiswa. Nah, langsung aja ya Kak, daripada bertele-tele gitu. Oke, sebelum kita membahas mengenai tema kita, tadi kan aku pernah nyebutin kalau misalkan kakak kan sebagai pengusaha gitu ya. Benar. Nah, kalau boleh tahu pengusahanya apa nih Kak, usahanya? Oke, kebetulan kalau dari aku sendiri yang membangun dari nol itu adalah produk skincare yang namanya Kida Glow. Jadi jangan lupa di follow, jangan lupa di follow ya teman-teman, jangan lupa di follow di Instagramnya @kidaglow. Sekali sama promosi nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, selain menjadi pengusaha skincare apa aja nih Kak Intan pengusahanya selain itu? Selain itu saya ada Gria Imava, merupakan sebuah guest house di Kota Batu, Kota Wisata Batu, tepatnya di depan Jatim Park 2. Waduh, strategis ya berarti Kak? Bener banget. Nah, awal mula dibangun adanya Gria Imava itu ya karena wilayahnya yang strategis, deket dengan di depannya Jatim Park 2 Iya. dan deket banget sama Batu Naik Spektakuler. Waduh, ini udah cocok banget nih buat yang suka liburan gitu ya Kak, apalagi yang luar kota. Udah nggak usah bingung-bingung cari penginapan ya Kak Intan. Oke, awalnya Kak Intan bangun bisnis yang skincare itu gimana nih sih Kak? Awal membangunnya itu dari latar belakang aku sendiri yang dari dulu tuh struggle banget sama yang namanya kulit. Iya. Ya, karena aku dulu tuh jujur ya, aku dulu tuh jelek banget, hitam, dekil kayak yang dibully, sering banget dibully sama orang-orang. Kayak kamu tuh jelek banget sih, hitam banget padahal keluarga kamu tuh ini putih dan lain sebagainya. Akhirnya aku coba-coba deh waktu itu pandemi ya. Kebetulan waktu pandemi akhirnya aku coba-coba untuk apa ya istilahnya itu cari formula ya, cari formula bahan mana sih yang sekiranya cocok sama kulit aku itu. Jadi aku trial and error, pakai skincare ini cocok apa enggak, skincare ini cocok apa enggak. Ternyata susah banget untuk nemuin yang sesuai dengan tipe kulit aku. Sehingga aku bikin tuh racikannya sendiri. Setelah itu aku coba bikin sendiri gitu. Berarti ngeracik sendiri awalnya Kak? Kalau bahannya sih enggak ya, kalau bahan yang secara kimianya enggak, karena aku langsung ngasih ke produksi gitu. Jadi tapi untuk ingredients bahan-bahan utamanya itu dari aku sendiri. Oh gitu, waduh ini bener-bener inovasi kreatif banget nih Kak Intan. Jadi kalau misalkan Kak Intan kan gak cocokan sama skincare. Bener ya. banget. Jadi kayak harus gimana ya inovasinya biar aku tuh bisa skincarean kayak Bener. gitu. Oke. Selanjutnya yaitu adalah mengenai urgensi pemahaman mengenai entrepreneur. Menurut Kak Intan awalnya pernah nggak sih kepikiran untuk jadi pengusaha gitu? Belum, enggak sih, malah enggak sama sekali. Karena dari dulu sebenarnya kayak cuman suka aja jualan, tapi nggak punya cita-cita untuk menjadi entrepreneur. Sebenarnya awal dari aku ada jiwa-jiwa entrepreneur itu dari kecil. Karena dari kecil aku nggak terbiasa dengan gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang lebih serba ada gitu. Sehingga mau nggak mau kita harus ini dong cari solusi gimana caranya kita biar bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi dari awal emang suka aja jualan. Dulu tuh kecil tuh masih booming-boomingnya kayak binder gitu betul, kan. Terus mainan-mainan kecil-kecil, terus cincin-cincin gini gitu kan, monte-monte, ronce-roncean gitu. Nah, dari situlah kayak aku kepikiran, nah ternyata aku tuh dari dulu emang udah ada jiwa-jiwa entrepreneur, kayak aku udah bisa cari uang sendiri dari kecil meskipun itu cuman 500, 100 rupiah gitu. Kenapa enggak ya aku gitu. Akhirnya dari situ akhirnya aku punya oh ya udahlah, gimana caranya
sekarang hidup untuk financial independent gitu. Iya, berarti sebenarnya emang nggak pernah kepikiran sampai situ ya kak. Nggak pernah Dan ternyata kepikiran emang sama itu sekali. di luar ekspektasi gitu Iya. nggak sih? Oke, nah kembali lagi ke tema kita tadi nih Kak Intan. Menurut Kak Intan, menurutnya penting nggak sih tentang pemahaman mengenai entrepreneur, apalagi di kalangan mahasiswa ini? Sebenarnya menurut aku ya penting dan penting banget. Apalagi gimana ya? Kalau kita udah terbiasa dengan gaya hidup yang semuanya serba ada, semuanya serba berkecukupan, nanti kita itu nggak bisa survive untuk kedepannya karena pasti sampai kapanpun kita bakalan dengan diri kita sendiri, kita bergantung dengan diri kita sendiri, nggak bisa menggantungkan diri kita untuk dengan orang lain gitu kan. Misalnya sekarang nih ya, sebagai mahasiswa nih, kita masih dapat sangu, dapat kiriman dari orang tua, ya it's okay karena itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi alangkah baiknya ya untuk teman-teman terutama di kalangan mahasiswa itu untuk mencoba-cobalah trial and error, karena mengenai bisnis, mengenai entrepreneur sendiri itu nggak bisa langsung terjun kemudian berhasil, tapi harus ada trial and errornya. Jadi mulai pertama merintis dulu, gagal atau enggaknya, bangun sistemnya gimana, cari modal itu seperti apa. Nah seperti itu yang harus kita tanamkan mulai dari sejak dini, sejak kita masih di bangku mahasiswa gitu. Ya, pastinya ada banyak hambatan juga ya Kak kalau kita merintis dari nol gitu ya. Benar. Kak Intan dulu apa kira-kira nih yang menurut Kak Intan kayak ya udah sulit banget gitu? Yang menjadi struggle gitu ya. Kalau aku sebenarnya di modal sih. Karena jujur ya, kalau masalah modal itu kan sangat krusial, masalah finansial ya. Apalagi kita harus manage banget gimana caranya biar kita itu mencapai dengan tujuan kita, tapi kita juga nggak rugi kan. Kita nggak mau ya rugi, apalagi padahal ya dimanapun kalau bisnis itu pasti ada ruginya. Nah untuk soal modal itu sebenarnya banyak banget teman-teman untuk pilihannya. Bisa kalian mungkin pinjam dulu ke orang tua, atau barangkali kan orang tua pasti support ya karena kita kan punya niat baik untuk financial independent. Atau kita bisa mulai nabung dari sejak sekarang, jadi kita hidup frugal living gitu ya, hidup hemat. Gimana caranya kita tirakat gitu, kita nabung sedikit nanti pastikan lama-lama ada tuh terkumpul modal. Nah modal pun nggak harus yang berapa juta gitu enggak, jadi ya udah kita mulai, mungkin kita bisa jadi reseller dulu, atau kita bisa ikut dulu dan lain sebagainya, kita kerja dulu, ikut orang gitu kan, termasuk juga bisnis, melatih mental kita untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Pasti nggak hanya cuman finansial aja ya Kak, pasti dibutuhkan juga mental juga ya Kak. Mental benar. Gimana nih kalau Kak Intan, gimana nih pas ini awal-awal bangun bisnisnya? Kalau awal-awal membangun bisnis mengenai mental ya, lagi-lagi dari dulu emang mental dari sejak kecil itu udah ditanemin untuk tidak berkecukupan. Maksudnya semuanya itu harus dari diri sendiri, harus mandiri. Jadi salah satu modal untuk menjadi seorang entrepreneur itu adalah mandiri, tekun, disiplin, bekerja keras dan berani gitu. Gimana caranya kita harus membangun mental mulai dari sekarang. Kalau misalkan sekarang masih udah semester 5 nih, telat nggak itu Kak? Nggak dong. Kalau semester 5 sekarang harus mulai berani untuk mengambil keputusan. Harus memulai dari mana dulu? Dari mentalnya dulu, siap dulu, optimis, percaya diri, kemudian lakukan. Karena kalau misalkan dipikir terus-terusan nggak akan terjadi. Karena cuma dipikir aja, nggak dilakuin. Kalau rencana-rencana doang mah semua orang bisa, tapi untuk eksekusi nggak semua orang bisa. Iya bener banget, karena emang yang lebih penting tuh actionnya gitu ya bener Kak. Banget. Nah di kalangan mahasiswa nih, menurut Kak Intan nih, apa udah orang lain udah paham apa belum sih mengenai tentang entrepreneur, atau udah gimana ya? Apa menurut mahasiswa nih ya Kak, gimana? Kalau selama riset aku nih ya, selama riset aku di sekitar orang-orang di sekitar aku, mungkin kebanyakan teman-teman itu FOMO. Oh iya, betul. Paham ya. Kalau FOMO, kalau kita berbisnis, kita berentrepreneur, kita mau menjadi seorang entrepreneur, itu kita nggak boleh FOMO. FOMO di sini ketika ada sesuatu hal yang viral, kita ikutan jualan.
kita ada ini dikit, misal sekarang lagi bumi-buminya fashion yang A misal. Iya. Nah, fashion ini kita ikuti, kita jual. Setelah itu selesai. Padahal prinsip dasar untuk seorang menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur itu dia harus mulai dari awal, dia harus menentukan ide bisnis yang emang benar-benar dia kuasai dan dia sukai. Dan itu yang bakalan terus menerus dalam jangka lama gitu. Jadi nggak bisa tuh misalkan kita, oh ini yang viral, aku jualan deh, terus bakalan dapat untung, nggak bisa. Nah, yang kebanyakan di sekitar aku itu yang seperti itu mentalnya gitu. Oke. Menurut Kak Intan nih, apa namanya, gimana sih cara untuk mengubah mindset teman-teman ini? Nah, untuk mengubah mindset sebenarnya cuma satu, yaitu lingkungan. Jadi, sebisa mungkin duduk bersama orang-orang yang membicarakan tentang ilmu dan bisnis. Nah, dari situ nanti kita ikut. Jadi kalau misalkan kita nih masih nggak bau apa-apa, terus kita ngikut ke rombongan orang yang punya parfum, ya orang yang jualan parfum, kita kan pasti kena wanginya. Iya, benar. Ya kan gitu kan. Nah, sebisa mungkin untuk teman-teman terutama di kalangan mahasiswa nih, aku juga masih mahasiswa, tapi aku udah mengalami masa-masa di awal-awal maba gitu, kayak sebenarnya ya nyesel kalau misalkan kenapa kok nggak dari dulu aja sih aku belajar bisnis itu, kok nggak dari dulu aja gitu, kenapa nggak aku tekunin dari dulu, pasti sekarang udah besar pasti gitu. Iya. Pasti ada rasa Bener-bener. menyesal. Sehingga pesan aku untuk teman-teman, sebisa mungkin cari lingkungan yang itu membangun dan mensupport kalian. Minimal kalau nggak ngomongin bisnis, itu ngomongin tentang ilmu. Jadi hindari deh gibah-gibah itu. Iya benar. Jadi mendingan ngobrolnya yang ada Manfaatnya, nilainya gitu ya, bener, Kak. bener banget. Oke. Nah, menurut Kak Intan nih, kan Kak Intan sekarang kan masih jadi mahasiswa. Menurut Kak Intan peluangnya itu gimana, Kak? Kita jadi pengusaha, terus juga jadi mahasiswa itu. Peluang bisnisnya. Peluang bisnisnya malah lebih gede menurut aku, karena kenapa, kalau misalkan kita di kalangan mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa itu cakupannya banyak, besar, relasinya pun gede. Iya. Nggak cuma dari mahasiswa aja, tapi ada dari dosen. Jadi kita bisa promosi mendekati dengan ke dosen-dosen, kita bisa ke maba, bisa ke angkatan kita, ke kakak tingkat kita, justru malah lebih luas cakupannya karena kita bakalan banyak kenalan kan di situ. Iya. Apalagi untuk teman-teman yang mengawali bisnis itu dari organisasi gitu, sehingga networking itu juga menjadi poin plus ketika kalian menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi emang kayaknya lebih kayak lebih pas gitu ya kalau jadi mahasiswa, karena emang masih dalam proses untuk cari relasi juga. Benar banget, karena kalau udah berumur nih, Iya. istilahnya udah nggak jadi mahasiswa lagi, itu bakalan susah untuk cari network Iya, bener. gitu. Karena kehidupan di luar pasti semuanya bukan lagi saling support, tapi saling bersaing di luar sana. Iya. Jadi emang harus dibangun mulai dari sekarang ya sebenarnya, Kak. Nah, menurut Kak Intan nih, gimana sih caranya untuk memotivasi atau menginspirasi teman-teman untuk berani untuk memulai bisnis? Bagaimana cara memotivasi? Bingung ya sebenarnya, karena bagaimanapun motivasi itu datang dari diri sendiri. Tapi kalau pesan dari aku sendiri sih, langsung aja action dari sekarang ya teman-teman. Kenapa? Karena mumpung kita ini masih muda, masih di umur 20-an ya, di umur 20-an itu kata orang-orang sih golden age ya. Iya. Golden age yang terutama kita harus menghabiskan jatah gagal kita itu di masa muda. Jangan sampai nanti ketika kita udah tua, kita itu menyesal dan malah berpikir kayak, kenapa sih nggak dari dulu? Kenapa sih kok nggak kemarin-kemarin? Kenapa kok nggak dari awal aja gitu? Apalagi nanti ketika kalian udah di masa tua nih, nanti kalian jangan-jangan mengharapkan impian kalian itu ke anak kalian. Jadi takutnya kalian nanti karena kalian merasa kecewa dan menyesal, jadinya anak-anak kalian atau keturunan-keturunan kalian jadi imbasnya kayak gitu. Jadi menurut aku, tanamkan mindset dari sekarang untuk bisa menjadi seorang pemuda yang bermanfaat, entah itu di bidang apapun, meskipun tidak di bidang entrepreneur, yang penting itu adalah bermanfaat, sehingga ketika nanti kalian
sudah tua itu tidak menyesal dan hanya tinggal mengambil buahnya aja. Iya, bener gitu. banget. Jadi emang banyak banget ya kayak mengatakan bahwasannya emang udah masa kegagalannya tuh diambil pas muda aja Pas muda gitu. aja, benar. Biar nanti ketika kita udah tua itu udah tinggal ngambil hasilnya Mm-mm, aja tinggal gitu. ngambil hasil. Oke. Nah, kan selain menjadi mahasiswa juga menjadi pengusaha juga ya, Kak. Gimana nih pembagian waktunya ini? Wah, kalau ditanya pembagian waktu, jangan tanya sih sebenarnya. Karena kenapa? Pembagian waktu itu emang sangat-sangat krusial, terutama kita harus fokus dengan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah sebagai mahasiswa ya. Iya. Sebagai mahasiswa terutama kita harus bisa nih balance antara pekerjaan dan juga menjadi seorang mahasiswa. Tentunya kalau aku sendiri aku fokus dengan tujuan aku sendiri sebagai seorang mahasiswa. Jadi aku berusaha untuk menyelesaikan tugasku secara cepat gitu. Untuk menjadi seorang mahasiswa, ya aku tetap berorganisasi, aku tetap melakukan mengerjakan tugas-tugas dari univ, dari prodi gitu kan, dari jurusanku. Nah, nanti diselingi dengan pekerjaan kita itu. Jadi ya udah, misal nih kuliah pagi, ya udah malamnya kalian pikir untuk kerjaan Iya. kalian gitu. Oke. Nggak juga jadi pengusaha juga ya, Kak? Jadi content creator juga ya, Kak? Benar banget. Jadi emang Kak Intan ini padat banget ya teman-teman jadwalnya. Jadi emang semua itu harus balance gitu ya, Kak. Semuanya harus seimbang. balance. Biar tetap tujuannya tetap bisa dicapai semuanya. Benar banget. Gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, diskusi dengan Kak Intan ini emang sangat menarik ya. Apalagi di kalangan mahasiswa gitu. Membahas tentang produknya tadi skincare ataupun penginapan yang itu emang sebelumnya itu emang udah di luar ekspektasi kita ya, Kak. Benar. Emang terkadang banyak banget ya, Kak, aku sering menjumpai bahwasannya yang jadi pengusaha itu sebenarnya itu nggak kepikiran kalau sampai segitu, kalau sampai jadi pengusaha, apalagi pengusaha besar gitu loh. Ya itu emang dimulai dari ketekunan kita, keistiqomahan kita, ikhtiar, doa juga ya, Benar Kak. banget. Dan emang harus berani mencoba sih. Iya. Action yang Iya, utama. bener. Nah, untuk penutup nih, Kak, mungkin Kak Intan ada closing statement buat teman-teman. Closing statement dari aku sebenarnya cuma satu, berani. Atas apapun keputusan yang kalian ambil, selagi kalian masih muda, kalian wajib untuk mengambil high risk. High risk itu resiko yang tinggi. Coba apapun hal-hal baru yang ada di sekitar kalian, karena itu akan menjadi kesempatan kalian untuk kedepannya. Karena kita nggak tahu kita bakal menjadi apa kedepannya, sehingga take an action. Iya. Jadi langsung aja aksi, ada peluang apapun di depan kalian, ambil, semuanya ambil. Apa yang membuat kalian nyaman, itu yang kalian teruskan, tapi yang tidak membuat kalian nyaman, baru ditinggalkan. Seperti itu. Iya, jadi gitu teman-teman. Emang kalau misalkan kalau membahas tentang entrepreneur ya, Kak, sebenarnya itu nggak cuman jangka pendek aja bener. sebenarnya, emang jangka panjang gitu teman-teman. Jadi emang itu harus udah di planning, kita maunya ambil apa ini biar punya ciri khas gitu loh. Kita Bener. oh ini berarti bisnisnya si A misalkan kayak gitu ya, Kak. Jadi gitu teman-teman. Oke, penutup dari aku yaitu tadi, habiskan masa kegagalanmu di masa muda agar nantinya kamu memetik hasilnya gitu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Saya Hitatun Kirana dan juga pemateri kita Mbak Intan Faima. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.